Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua di setiap perjalanan hidup ini. Pada perjalanan hari ini kita akan mengusik sedikit cara jitu mengelola stres dan merengkuh ketenangan hidup. Hari ini mungkin kita dihadapkan dengan permasalahan hidup yang semakin kompleks. Stres tampaknya kini telah menjadi teman yang begitu akrab dalam keseharian kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita tergelincir dalam kondisi stres. Mungkin lantaran beban kerja yang terus menumpuk dan rasanya tidak pernah kunjung usai. Sudah begitu, mungkin kita meski menghadapi lingkungan kerja kantor yang tak kunjung bisa menenteramkan hati. Kita mungkin juga bisa stres lantaran kondisi keuangan keluarga yang terus terhimpit. Gaji tidak naik-naik sementara ongkos hidup terus meliuk-liuk. Atau juga lantaran bisnis kita stagnan dan dagangan tidak laku sementara modal kerja sudah makin menipis. Ringkasnya, begitu banyak hal yang barangkali bisa membuat kita stres dan kepala pening seperti ingin meledak. Di sini kita hendak mengungkap mengenai 3 elemen kunci yang amat berpengaruh terhadap derajat kekuatan mental kita dalam menahan tekanan hidup yang datang silih berganti. Aspek yang pertama adalah your perception. Pada akhirnya, stres sungguh amat tergantung pada persepsi dan cara pandang kita menatap fakta hidup di sekeliling kita. 2 orang mungkin bisa menemui masalah yang persis serupa, namun persepsi 2 orang itu atas masalah yang sama bisa berbeda sama sekali. Di sini terkuak bahwa individu yang cenderung memiliki persepsi atau pola pikir yang negatif cenderung akan mudah tergelincir dalam genangan stres yang menghanyutkan. Sebaliknya, individu yang selalu dibekali dengan positif mindset yang selalu bisa melihat setitik asa di balik gunung dilema cenderung tidak mudah terkena stres. Persepsi mereka atas sebuah masalah selalu berfokus pada solusi dan berorientasi masa depan. Dan ini membuat mereka senantiasa bisa mengelak dari beban stres yang berkepanjangan. Aspek yang kedua adalah your locus of control. Individu dengan internal locus of control percaya bahwa mereka paling bertanggung jawab dalam mengendalikan nasib mereka, bukan orang lain. Sebaliknya, individu dengan external locus of control percaya bahwa nasib mereka lebih ditentukan dan dikendalikan oleh kekuatan dari luar, oleh bos mereka, atau oleh manajemen perusahaan, atau oleh kebijakan pemerintah. Dari sejumlah penyelidikan terbukti bahwa orang yang memiliki external locus of control cenderung mudah menyerah pada tekanan hidup, mentalnya rapuh, pasif, serta jarang memiliki kegigihan untuk memperbaiki jalan kehidupannya. Orang seperti ini biasanya gampang terkena stres. Sebaliknya, orang yang memiliki internal locus of control cenderung memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri dan tidak mudah tergelincir dalam stres. Aspek berikutnya dan yang paling penting dalam menjaga ketenangan hati adalah your spirituality level. Kapan terakhir kali Anda bangun di tengah malam untuk merajut sebuah perjumpaan yang intens dengan sang kekasih hati, dan kemudian tenggelam dalam rintihan doa yang menghanyutkan? Kapan terakhir kali Anda bangun di keheningan fajar, membasuh muka, dan lalu berjalan menuju masjid untuk menegakkan sholat subuh berjamaah? Individu yang selalu mendedahkan raga dan batinnya dengan sang pencipta tentu saja akan selalu dibasuh oleh jalan hidup yang menenteramkan. Aura ketenangan hati selalu menyeruak dan stres barangkali akan sukar hinggap di dalamnya. Sebaliknya, individu yang kian jauh dengan sang pencipta, yang berbondong ke masjid hanya seminggu sekali, yang pergi ke gereja hanya setahun sekali,
atau yang tidak pernah bersembahyang secara khusyuk dalam keheningan pagoda dan kuil, cenderung akan mudah tergelincir dalam kegelisahan hati yang berkelindan. Di sini, ketenangan hidup yang hakiki nyaris tak pernah kunjung tergenggam. Demikianlah 3 tema kunci yang mungkin perlu kita pahami dalam proses meraih hidup yang bebas dari kegelisahan dan kegundahan hati, persepsi yang positif, dan rasa percaya diri untuk terus berikhtiar mengendalikan jalan hidup adalah 2 tindakan esensial yang perlu dilakoni. Dan kemudian genapkan semuanya dengan terus merajut perbincangan yang intim dengan Sang Kekasih Hati. Dari situlah kita barangkali akan terus bisa singgah dalam jalan kehidupan yang penuh makna dan sungguh menenteramkan.